Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu dosen Ibu Kiki dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, senasib dan seperjuangan. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan ini mendapat barokah dari Allah Ta'ala. Amin. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang implementasi kebijakan, strategi, proses, dan kinerja implementasi. Karena ada gangguan teknis, sehingga bagian pertama ini seharusnya Pak Asep, tapi ada gangguan teknis sehingga beliau sampai saat ini belum bisa membuat videonya, sehingga sementara saya cover terlebih dahulu. Nah, ya. Pada kesempatan ini, pada bagian yang pertama, video pertama ini adalah kami akan menjelaskan tentang strategi implementasi kebijakan. Berbicara strategi implementasi kebijakan, maka terlebih dahulu kita akan membahas tentang apa itu implementasi kebijakan. Definisi daripada implementasi kebijakan menurut Pressman dan Wildowski adalah dengan beberapa kata kunci, ya. Yang pertama, to carry out, artinya untuk menjalankan kebijakan. Yang kedua, to fulfill, yaitu untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan. Yang ketiga, to produce, artinya untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan. Dan yang terakhir, to complete, artinya untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan. Anderson juga mengatakan, mendefinisikan tentang implementasi kebijakan, policy implementation is the application by government administrative machinery to the problem. Implementasi kebijakan adalah aplikasi oleh mesin atau badan administrasi pemerintah terhadap masalah-masalah. Inilah pengertian implementasi. Berbicara tentang implementasi, sebenarnya adalah proses yang merupakan bagian dari proses kebijakan publik. Pada presentasi sebelumnya, kita sudah berbicara tentang agenda kebijakan atau agenda setting. Berbicara juga kita sudah mendengarkan tentang perumusan kebijakan atau formulasi kebijakan dan adopsi kebijakan. Maka saat ini kita akan masuk kepada pembahasan implementasi kebijakan. Jadi implementasi kebijakan adalah tindak lanjut dari pengesahan kebijakan, ya. Sehingga tidak ada maknanya sebuah perumusan kebijakan, agenda kebijakan, adopsi kebijakan kalau tidak diimplementasikan. Sehingga implementasi adalah jembatan yang menghubungkan antara teori, antara konsep dengan realita. Nah, inilah yang disebut sebagai implementasi kebijakan. Dari implementasi kebijakan, maka akan dievaluasi kebijakan tersebut, dan dari hasil evaluasi maka kita akan mendapatkan redefinisi permasalahan. Artinya pasti setidaknya ada gap nanti antara rencana dengan realisasi. Nah, gap inilah yang kita temukan pada saat kita mengevaluasi kebijakan. Redefinisi permasalahan inilah yang akan dipakai juga untuk definisi permasalahan yang baru tentunya, ya, untuk supaya kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya tepat sesuai dengan apa yang ditujukan, apa yang menjadi tujuan daripada kebijakan. Inilah posisi implementasi kebijakan dalam proses kebijakan publik. Nah, dalam implementasi kebijakan, atau tadi kita membahas tentang proses kebijakan,
Ini saya buat perbandingan ya, antara antara saya membahasakan antara input dan output gitu ya. Tadi apa namanya, tingkatan atau hierarki daripada proses kebijakan adalah diawali dengan penyusunan agenda. Penyusunan agenda sendiri outputnya adalah agenda pemerintah atau yang kita sebut sebagai policy output ya. Nah, agenda pemerintah ini oh maaf, bukan policy output, artinya kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah. Nah, tentunya ini tidak langsung diimplementasikan. Ini harus diikuti dengan formulasi. Artinya masalah mana yang dari sekian banyak masalah mana yang menjadi masalah yang harus dikeluarkan kebijakan. Setelah disepakati maka ada proses legitimasi atau adopsi dan hasilnya adalah berupa kebijakan atau yang tadi saya sebut sebagai policy output. Nah, policy output ini akan diperlukan untuk implementasi kebijakan nantinya dipakai sebagai apa namanya pedoman untuk melakukan implementasi kebijakan. Nah, implementasi kebijakan menghasilkan tindakan-tindakan kebijakan. Ya, tindakan kebijakan inilah yang akan mengarah kepada ukuran kinerja dan dampak kebijakan. Nah, ini diperlukan tindakan kebijakan sehingga diperlukan dalam proses evaluasi terhadap implementasi maupun kinerja. Sehingga diperolehlah sebuah kebijakan baru yang semakin mendekati sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Berbicara tentang strategi atau model pendekatan secara konsep, secara teori ini ada 3 pendekatan. Ya. Ini apa namanya, ada istilah pendekatan top down teoris, ada hybrid teoris, dan juga ada bottom up teoris. Model top down atau MH ya, ini dikemukakan oleh Donald van Meter dan Karl van Horn. Ini menggambarkan bahwasanya model top down ini atau dari atas ke bawah ini artinya apa, kebijakan ini sifatnya linear ya. Ini mengendalikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Nah, tentunya model ini sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel yang harus atau faktor-faktor yang harus dilihat terlebih dahulu gitu ya, untuk menjamin terlaksananya model top down ini ya. Karena top down ini memang dari atas, linear sekali ya. Tidak ada dua arah nantinya, ini satu arah dari atas ke bawah saja. Sehingga faktor yang harus dilihat adalah 1, ukuran dan tujuan kebijakan, 2, sumber daya, 3, karakteristik agen pelaksana, yang keempat, sikap atau kecenderungan atau disposition para pelaksana, yang kelima, komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana, dan yang keenam, lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik. Nah, 6 variabel inilah yang harus diperhatikan ya. Karena satu sama lain variabel ini tidak bisa berdiri sendiri, harus saling berkaitan ya untuk menjamin keberlangsungan model top down ini bisa dilaksanakan. Yang kedua adalah model kedua, bottom up atau disebut juga model MS. Ini disampaikan, dikemukakan oleh Daniel Mazmian dan Paula Sabatier. Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah, namun porsinya sangat kecil sekali. Sehingga kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat. Idenya, inisiasinya biasanya dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan atau LSM. Dari model kedua ini model-model bottom up ini ada 4 apa ya istilahnya, ada 4 tipe gitu ya. Ada 4 peristilahan di dalam model bottom up ini. Yang pertama adalah the system management model, yang kedua the bureaucratic process model atau model proses birokrasi, yang ketiga the organizational development model atau model perkembangan organisasi, dan yang keempat model the conflict
and bargaining model, model konflik dan bargaining. Dari 4 model ini yang harus diperhatikan adalah asumsinya, contohnya model yang pertama, asumsinya berarti dengan sistem manajemen model ini dengan mengatur masyarakat dengan baik, artinya kebijakan ini mampu, sistem yang dibangun ini mampu menjamin masyarakat menjamin masyarakat bisa melaksanakan program tersebut. Yang kedua, model birokrasi. Kalau model birokrasi ini juga berarti menggambarkan pandangan sosiologis tentang organisasi-organisasi dan sistem pemerintahan. Gitu. Ini proses birokrasi juga bisa melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Dan seterusnya, ini ada 4 model bottom up. Jadi variannya ada 4. Yang ketiga adalah model hybrid. Model hybrid ini biasa disebut sebagai model campuran atau mix model. Artinya kolaborasi nih antara pemerintah dan partisipasi masyarakat. Nah, model ini pun sama keberhasilannya ditentukan oleh 3 faktor ya. Yang pertama, tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, atau disebut juga sebagai compliance perspektif, atau perspektif pertama memahami keberhasilan implementasi sebagai kepatuhan para implementer dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan. Yang kedua, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi. Jadi masing-masing fungsi yang terlibat dalam proses kebijakan ini berjalan, ya, artinya berjalan sesuai dengan fungsinya. Ini pun adalah yang mempengaruhi keberhasilan daripada model yang ketiga, hybrid ini. Yang ketiga, terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Artinya, keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi atau pelaksanaan dan dampaknya atau manfaat yang dikehendaki dari semua program-program yang dikehendaki. Jadi, kinerja dan dampak yang dikehendaki sesuai dengan yang diinginkan. Inilah model yang berpengaruh terhadap model yang ketiga, model hybrid. Untuk selanjutnya, pada video kedua akan membahas tentang proses atau tahapan implementasi yang akan disampaikan oleh presentator yang kedua. Untuk video yang pertama ini saya sampaikan sampai di sini terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.